Handphone di kepala saya. Setiap malam, setiap kali saya membaca buku-buku itu, setiap saya mencoba serius membaca, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari, dan saya harus menyerahkan benda pujaan itu pada ayah. Maka saya akan duduk di bangku itu, menghadapi buku-buku bisu dan tak asyik itu, sampai saya tertidur. Ayah atau ibu, mereka bergantian seperti tentara jaga malam, akan datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali untuk memastikan bahwa saya masih membaca sebelum pukul 10 atau 11 malam. Itu waktu saya untuk tidur. Pintu itu tak boleh saya kunci sebelum jadwal tidur tiba. Ini peraturan kedua. Sebentar lagi, sekitar 15 atau 20 menit lagi, salah satu di antara mereka akan patroli datang ke kamar ini. Itu artinya saya harus ada di bangku itu, membaca. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya berbagi cerita kepada hadirin sekalian, baik yang hadir secara langsung menyaksikan nasib saya di kamar ini. Saya sendiri bukannya tak berusaha, bahkan segala daya upaya sudah saya kerahkan untuk bisa membaca buku dengan khusyuk dan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri dengan berbagai nasihat yang saya ingat. Kata-kata mutiara, semboyan, pepatah, pantun, yel-yel, penyemangat belajar, hingga kritik tajam para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone. Tapi herannya, hal-hal yang biasa dipakai orang untuk memotivasi diri saya tak berlaku. Apalagi membesarkan semangat dan gairah saya untuk membaca. Kalaupun berhasil, hanya bertahan 10 atau 15 menit saja, lalu menguap lagi. Sedangkan kritik tajam para pakar-pakar itu tak juga mengurangi kerinduan saya untuk selalu bersama dan dekat dengan handphone.
Kalau saja mengubah diri bisa dilakukan serenyah ceramahnya Mario Teguh, mungkin saya tidak akan menderita seperti ini lagi, ya Allah. Apa? Saudara-saudara tak yakin saya menderita? Apa tak terlihat beban derita itu di wajah saya ini? Di sorot mata saya ini? Di getar suara saya ini? Di seluruh tubuh saya ini? Ini bukan acting seperti dalam pertunjukan monolog anak-anak SMA itu. Ini real, nyata. Saya memang sedang menderita. Bahkan kalau penderitaan saya ini dituangkan ke dalam puisi, saya kira saudara-saudara tak akan kuat membacanya tanpa menitikkan air mata. Tak percaya? Saudara-saudara tak percaya bahwa sekarang ini sedang dibuli sepi dan dikepung sedih. Sekarang saya bertanya, siapakah di antara hadirin yang mau dan mampu berpisah dengan apa yang telah menjadi bagian dari diri hadirin sendiri, tanpa merasa teraniaya, rasa hampa? Tidak ada kan yang mampu? Begitu juga dengan saya. Sebuah handphone bukan lagi sekedar benda biasa. Ia adalah salah satu bagian terpenting dari diri kita, bahkan hidup kita. Bayangkan, sejak kecil dia sudah bersama kita, menjadi teman kita dikala semua orang tak punya waktu luang atau malas meladeni kita yang masih kanak-kanak dan belum bernilai guna. Pagi, siang, sore, bahkan malam, dialah yang selalu setia di sisi kita tanpa keluhan sedikit pun. Ya, asalkan baterai dan kuotanya cukup, dia akan melayani kita. Apapun kemauan kita, kemanapun kita ingin bertamasya, ia selalu bersedia. Ia bahkan telah menyimpan nama kita dan seluruh memori kita di dalam dirinya. Dan kita telah menyimpan passwordnya dan kunci pembuka dirinya di dalam benak kita. Suatu simbiosis yang sangat romantis dan intim, bukan? Bahkan kita bisa lebih dekat dan nyaman dengan dirinya daripada dengan sesama kita. Itulah mengapa berpisah dengan dirinya, meski cuma saban malam, seperti melewati bertahun-tahun kesepian. Oh, handphoneku. Betapa berat dan panjang jalan yang harus kutempuh untuk kembali bersamamu. Sejak pertama saya mengerti membaca dan menulis, saya sudah menuliskan nama saya di dalam dirinya. D-I-N-A-R. Saya memang sempat berganti-ganti partner dari satu handphone ke handphone yang lain. Tapi apapun jenisnya, sikap mereka tetap sama, setia menemani dan melayani. Tak pernah berkurang sedikit pun. Bahkan semakin istimewa
dan semakin besar kemampuan mereka melayani kita. Coba bandingkan kesetiaan dan konsistensi mereka dengan kita. Berganti partner, berganti pula sikap dan kebiasaannya. Apalagi berganti presiden. Bisa semakin baik atau malah semakin anjlok mutunya. Maaf, saya agak ngelantur. Maklumlah, orang kalau lagi diterkam sepi dan rindu, suka melayang kemana-mana pikirannya. Jadi, bagaimana sekarang? Sudah cukup jelas bahwa saya ini menderita. Saya menderita bukan karena berpisah dengan dirinya saja, tapi karena saya dihadapkan pada dua keadaan yang berbeda secara bersamaan. Di satu sisi, saya tahu ayah dan ibu saya bertujuan baik. Dia ingin saya punya prestasi dan maju dalam studi. Karena itu, mereka membuat peraturan 12 jam tanpa handphone di malam hari. Tapi, di sisi lain seluruh diri saya, kesadaran saya, jiwa saya sudah terbiasa hidup dengan dia yang ada di sisi saya. Bahkan sejak kecil. Bahkan sebelum ada peraturan seperti itu, saya terbiasa tidur dan dia rebah di dada saya atau persis di sisi saya. Tak mudah bagi saya melewati hari meski sesaat tanpa dia. Kadang, kalau saya tak kuasa menanggung rindu padanya, saya ambil casingnya, saya dekatkan ke dada saya seperti ini. Kadang, saya terkenang pula saat-saat dramatis kami. Ketika ia menjadi lemah dan krisis, saya dengan panik mencari tempat untuk menambah energinya. Tak ada yang lebih membahagiakan selain mendengar suara renyahnya dan riangnya. Bertamasya dengannya kemanapun saya ingin mengunjungi situs-situs atau menikmati menu-menu lezat yang ditawarkannya. Ia telah membuat hidup ini menjadi amat mudah, simpel, dan cepat. Dan ia tak akan membiarkan kita menunggu lebih lama. Ia bisa membahagiakan kita tepat di saat kita menginginkannya. Ia memberitahu kita apa saja dengan cepat dan lengkap, tanpa perlu kita mengerahkan tenaga. Bahkan kini, ia memiliki banyak sarana yang bisa menjamin kesejahteraan kita dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jadi, bagaimana bisa saya bersabar berlama-lama dengan buku-buku bisu itu untuk menata masa depan saya? Itu sangat menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran. Sementara kita hidup di masa yang sangat bergantung pada kecepatan dan keringkasan. Siapa yang tidak bisa cepat dan tangkas akan ditinggalkan, akan menjadi fosil penghuni museum peradaban. Saya sebenarnya pernah
hampir berhasil. Tidak tergantung padanya. Ya, selain untuk hal-hal yang penting saja. Tapi saat saya memergoki ayah dan ibu saya pada suatu malam, duduk asyik dan begitu intim dengan handphonenya masing-masing, saya menjadi merasa dikhianati. Sejak saat itu, kemampuan saya untuk berpisah dengannya semakin menurun. Bahkan kini, dia ada di kepala saya. Dia seperti denyut dalam jantung saya. Saya sudah teramat dalam mencintainya. Jangan terlalu dalam mencintainya. Atau kalian akan menderita seperti saya. Ada apa, Nak? Waduh, gawat ini. Betapa panjang dan berat jalan yang harus kutempuh. Tapi inilah yang harus kujalani untuk mendapatkan kelahiranku kembali.